Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 1 Maret 2024. Kita mengawali bulan Maret dengan penuh rasa syukur. Hari ini juga adalah Jumat pertama di bulan Maret. Kita berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Dan jangan lupa, hari ini adalah hari pantang dan puasa kita. Jangan pura-pura lupa ya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan ayat 45 sampai dengan 46. Kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap itu menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan para penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada istilah orang Betawi yang mengatakan capek hati ngadepin orang yang bebal. Dikasih tahu tetap ngeyel dan so pinter sendiri. Hanya bisa elus-elus dada sambil ya udahlah. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur. Yesus memberikan perumpamaan ini kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, supaya mereka sendiri yang memetik dan menemukan makna dari perumpamaan ini. Dikatakan begini dalam perumpamaan, ada seorang tuan tanah yang baik dan punya kebun anggur.
Lalu ia mengajak para pekerja-pekerja untuk menggarap di kebun anggur miliknya. Kini tiba waktunya musim petik. Lalu tuan ini mengutus hamba-hambanya untuk menerima hasil dari kebun anggurnya. Hamba-hamba itu malah mereka usir, dipukuli, dilempari dengan batu, bahkan dibunuh coba. Kemudian tuan ini mengirim anaknya sendiri karena ia berpikir anaknya pasti akan disegani. Dan ketika anaknya datang kepada para penggarap, malah para penggarap yang tidak tahu diri itu segera menangkap anak itu, membunuhnya. Sebab mereka berkata, dia inilah ahli waris. Sungguh gak tahu diri kan? Dikasih hati minta jantung. Inilah perumpamaan para penggarap yang kurang ajar dan tidak tahu bersyukur. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk bercermin melalui perumpamaan ini. Allah telah memberikan kepada kita kebun anggur, yakni kehidupan yang baik untuk kita kelola, untuk kita garap, dan untuk kita pertanggungjawabkan kepada Allah pada akhirnya. Apakah kita telah mengelola, telah mengolah kebun anggur kehidupan kita ini dan hasilnya telah berbuah? Atau kita malah merasa ini hidup-hidup gua, ya urusan gua, ngapain gua peduli sama yang lain? Semoga kita tidak seperti itu. Bertobatlah selagi sempat dan sebelum terlambat. Tuhan selalu menanti kita untuk berbuah dalam hidup ini. Mari kita olah kehidupan ini, kebun anggur yang Tuhan percayakan ini, dengan penuh rasa syukur dan dengan penuh bertanggung jawab. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.